Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kania dengan nomor induk mahasiswa 1908 107027. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ke-6 dan ke-7. Yang pertama saya akan menjelaskan poin yang ke-6 yaitu dampak stres sekolah dalam perkembangan peserta didik. Dampak stres sekolah bagi anak sangat mempengaruhi perkembangan anak di masa yang akan datang. Penurunan semangat belajar dan prestasi merupakan hal yang paling dekat dirasakan apabila anak mengalami stres sekolah. Stres di sekolah ini memberikan dampak terhadap kehidupan pribadi siswa baik secara fisik, psikologis, psikososial, atau tingkah laku dan penyesuaian akademik. Seorang siswa yang mengalami stres di sekolah dalam kategori tinggi dikemungkinkan berani menentang dan berbicara di belakang guru, sering membuat keributan di kelas, serta sering merasa pusing dan sakit perut. Tuntutan yang ada di sekolah dapat menjadikan sumber stres tersendiri bagi siswa sehingga berdampak pada turunnya prestasi di sekolah, menjadikan siswa lebih agresif, tingkah laku meladif, dan terjadi masalah dalam segi psikososial. Stres di sekolah ini tidak selamanya memberikan dampak yang negatif, melainkan juga dapat bermakna lebih positif apabila berbagai tuntutan yang ada dijadikan sebagai tantangan tersendiri untuk mengatasinya. Adapun stres di sekolah yang direspon dengan positif justru dapat menjadikan untuk meningkatkan kualitas tinggi dan prestasi belajar. Yang pertama, pikiran dan stres. Stres entah diakibatkan oleh faktor suhu udara yang terlalu panas atau dingin, suasana bising, atau tugas yang menentukan nasib hidup seperti ujian, dapat mengganggu pikiran dan menyulitkan konsentrasi. Ketegangan terjadi tersebut dapat mengakibatkan stres sehingga akan mengacau kinerja pikiran siswa dalam melakukan segala aktivitasnya. Yang kedua, stres dan perilaku. Pengalaman stres cenderung disertai emosi dan orang yang mengalami stres menggunakan emosi itu dalam menilai stres. Dari berbagai emosi yang ada, emosi biasa menyertai stres adalah takut, sedih, atau depresi dan amarah. Takut merupakan emosi yang biasa muncul pada waktu seseorang merasa entah nyata atau hanya bayangan. Dalam rasa takut itu terkait rasa tidak nyaman sekaligus sikap waspada terhadap bahaya yang dianggapnya akan menimpa seseorang. Akan takut berlebihan menjadi fobi atau lunak sekedar menjadi kecemasan. Yang ketiga ada stres dan emosi. Salah bentuk emosi yang tidak menyenangkan adalah kecemasan. Kecemasan merupakan salah satu respon yang muncul ketika individu dihadapkan pada situasi stres. Kecemasan ditandai oleh perasaan khawatir, perasaan tidak nyaman, tegang, dan takut. Reaksi-reaksi ini umumnya dialami individu ketika mengalami stres, tetapi dengan intensitas yang berbeda-beda pada keadaan tertentu. Kecemasan dapat menjadi berat dan akhirnya membuat orang tersebut menarik diri dari lingkungan. Stres belajar yang dialami siswa dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. Salah satu contoh adalah sakit perut yang dialami siswa menjelang ulangan atau ujian, bahkan menyebabkan demam. Banyak orang tua yang mengabaikan kondisi tersebut dan menganggapnya hanya alasan semata karena takut ujian. Stres berkepanjangan yang dialami anak tanpa ada solusinya kelak di kemudian hari dapat memicu penyakit-penyakit kardiovaskular seperti kolesterol dan serangan jantung. Yang kedua, pengaruh kesehatan mental siswa. Stres belajar yang berkepanjangan akan mengakibatkan kelelahan mental dan patah semangat serta mengalami masalah-masalah perilaku dan psikologis pada siswa. Contohnya depresi, kecemasan yang berlebihan, dan masalah psikosomatik. Masalah faktor mental, contohnya anak mengalami sakit fisik yang tidak nyaman disebabkan penyakit fisik melainkan akibat stres yang dialaminya. Anak-anak yang terus tertekan dalam suatu hal akan mengembangkan rasa takut terhadap hal tersebut, bahkan berlebihan. Contoh klasiknya adalah fobia terhadap ujian. Jika anak selalu ditekan agar mendapat nilai yang bagus, ia akan mengalami stres belajar dan mengalami masalah pada saat mengikuti ujian. Misalnya, tidak konsentrasi dan lupa dengan bahan yang telah dipelajari. Anak-anak yang tidak dapat mengelola stresnya akan berpengaruh pada kepercayaan dirinya. Stres
berkepanjangan dapat menyebabkan anak mengalami masalah perilaku negatif, membuat onar, pasif, emosi meledak-ledak. Selain itu, stres berkepanjangan juga akan menyebabkan depresi dan mental lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan upaya dalam mengatasi stres sekolah yang dialami peserta didik. Stres sekolah terjadi peserta didik bisa kapan saja, dan situasi ini tidak dapat menyalahkan salah satu pihak atau memperdebatkan siapa yang salah, karena stres merupakan situasi yang holistik, menyeluruh dan berkolerasi dengan semua lingkungan yang ada di lingkungan anak. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah agar siswanya tidak mengalami stres di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Menciptakan iklim sekolah atau suasana yang muncul dan hubungan antara kepala sekolah dengan guru dengan orang tua, dan guru siswa itu sendiri. Hal tersebut dapat mengaruhi sikap, attitude, nilai, motivasi, dan prestasi siswa yang terlihat di sekolah. Karena salah satu penyebab stres di sekolah adalah tuntutan interpersonal, maka pihak sekolah disarankan agar mampu menciptakan iklim sekolah yang sehat, menyenangkan, dan memberikan kenyamanan tersendiri di sekolah, sehingga dapat melakukan interaksi dengan baik di fase perkembangan. Menciptakan iklim sekolah bukan berarti mengurangi kegiatan yang positif di sekolah atau hanya mengubah suasana sekolah ramah akan anak, tetapi menciptakan sekolah cara-cara belajar dengan suasana lebih rileks namun produktif. Dengan garis-garis pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh guru dan sekolah. Misalnya, apabila anak diberikan tugas setelah mereka pulang dari sekolah, anak sudah mulai tidak diberikan tugas di rumah, melainkan menyelesaikan pekerjaan mereka di sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas mereka di kelas. Anak sudah difasilitasi alternatif lain seperti fasilitas di luar ruangan, misalnya perpustakaan, pohon yang ada di lingkungan sekolah, beserta wifi, media yang lain yang menunjang untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka yang lebih nyaman dan membuat anak bebas tekanan. Kemudian guru yang piket diberikan tugas untuk mendampingi anak-anak yang menyelesaikan tugas di luar sekolah, layaknya seorang pramugari di pesawat yang membantu menjawab dan mendampingi penumpang di pesawat. 2. Membangun kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Kerjasama antara murid, guru, dan orang tua merupakan bentuk dukungan sosial yang harus diberikan kepada anak yang mengalami stres sekolah. Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang penting yang dekat, orang tua, sahabat, kerabat, teman, dan lainnya, membuat individu merasa lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dihadapinya. Dukungan sosial juga bisa bersumber dari pasangan atau partner, anggota keluarga, kawan, kontak sosial dan masyarakat, tempat selompok, komunitas religi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat penting membangun kerjasama antara siswa dengan guru, siswa dengan orang tua dengan guru, dan seterusnya untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya stres pada anak. Kerjasama dimaksudkan untuk memberikan dukungan, mendengarkan keluhan, membagikan pengalaman, dan mengajarkan anak untuk hidup damai dengan lingkungan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat ditemukan solusinya. Yang 3, membentuk unit pelayanan bimbingan konseling dalam menangani permasalahan peserta didik. Permasalahan stres yang dialami oleh siswanya merupakan bagian dari tugas penting yang harus diselesaikan oleh praktisi bimbingan konseling, yaitu konselor. Konselor sebagai tenaga ahli di bidang konseling merupakan aktor yang berperan sebagai mediator untuk memberikan pelayanan dan penyelesaian masalah, khususnya masalah stres di sekolah. Unit pelayanan dan bimbingan konseling memiliki peran dan fungsi yang sistematik, yaitu untuk berkaitan untuk satu sama lain. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.